Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Dan biarlah Bapa, damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam hidup setiap kami Bapa. Tuhan, sore hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus kembali hadir Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami gak mau Tuhan bilang apa yang kami lakukan cuma sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan Yesus untuk selalu mengingat Tuhan kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, lewat ibadah kami Bapa, lewat penyembahan kami Tuhan Yesus sore hari ini. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Engkau hadir tempat ini Tuhan, lewat setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi gak ada satupun yang terlewatkan Tuhan di sore hari ini. Lawatan yang baru sudah terjadi buat setiap kami, mukjizat yang kreatif terjadi buat setiap kami sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tutup bungkus Tuhan tempat ini dari lantai 1, lantai 2 Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan. Engkau yang melawat dan Engkau yang memagari Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu Bapa. Kami mau tolak dan hancurkan setiap roh intimidasi, roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun Tuhan roh yang lebih besar Tuhan daripada roh Tuhan di tempat ini Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Kami minta ampun Bapa buat setiap dosa dan pelanggaran kami Yesus, baik yang kami sengaja maupun yang gak sengaja Tuhan. Kami tahu kami banyak menyakiti hati Tuhan. Kami gak mau juga Tuhan dosa itu menjadi penghalang kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau Tuhan. Mari bekerjalah Bapa sore hari ini. Mari Roh Kudus kami mau undang, bekerjalah secara penuh di sore hari ini lewat setiap umat. Biar kami boleh menikmati lawatan-Mu Bapa di sore hari ini. Ibadah kami ini milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu Bapa. Layakan setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari Saudara, mari angkat rasa syukur-Mu, mengucap syukur buat kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup ini. Setiap musim boleh berganti Tuhan, namun kasih-Mu tetap sama Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat hari yang baru, buat penyertaan yang baru. Kami nikmati kasih-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepada
dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan inilah yang ku renungkan setiap waktu. Segala hormat dan pujian karenamu. Beri tepuk tangan buat Allah. Mari terus sembah Dia. Kami mau berucap syukur. Kami bersuka di dalam-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus, memenuhi tempat ini. Jesus, we worship you, Lord. Terima
buat setiap kami, Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Hadir di bait kudusnya, sama mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang. Senang hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan hadiratmu, hadiratmu memanduiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memanduiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, sebab Kau hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari kita angkat tangan kita, katakan hadirat-Mu memanduiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi setiap kami. Kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku,
dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bertepuk tangan buat Allah kita, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Oh haleluya, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan, mengucap syukur Bapa. Kau begitu baik buat setiap kami, bahkan teramat sangat baik Tuhan Yesus. Kami rasakan dan nikmati hadirat-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau sudah puaskan setiap kami Yesus. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Bapa. Mari terus tetap tinggal dalam hadirat. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan sore hari ini Yesus. Kami percaya Bapa, setiap lawatan-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami Bapa. Kami percaya mukjizat-Mu Bapa sudah terjadi buat setiap kami. Makasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya di sini kita sudah merasakan kasih Tuhan, yang sudah merasakan kasih Tuhan boleh berikan tangannya ke atas semua. Kita angkat pujian, kita beri tepuk tangan buat Allah. Kami mau mengesyat dan kami mau melihat Bapa kebaikan-Mu. Mari katakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang membina aku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku dan yang memelihara selamanya. Bertepuk tangan buat Allah kita tuh. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati
setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya, sekali kata selamanya, lebih lagi selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setia Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setia Tuhan. Oh, ku bersuka, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka setia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka setia kirangkanku. Mari kita angkat pujiannya dari awal. Lebih lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setia Dia. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Beri kemuliaan buat Allah. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan.
Ini tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mari sama-sama mempersiapkan persembahan kita, lalu kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Kami bersuka sebab Kau sudah girangkan setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu yang begitu nyata Bapa di ibadah kami sore hari ini. Mari terus Tuhan, hadirlah di tempat ini Bapa, tetap di tempat ini Bapa, jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, hati kami selalu penuh dengan sukacita Bapa, dan damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Mari Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami Bapa, juga setiap usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu Tuhan, dan juga untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya Tuhan. Ajar kami untuk selalu terus kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu kasih yang terbaik buat setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi sama-sama kita katakan amin. Baik, Tuhan boleh mempersiapkan. Di atas mezbahmu segalanya yang kumiliki, semuanya daripada-Mu kan ku bersembah yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa bersamaku. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita akan pujian membilang, tidak dengar tangannya hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Siapkan hatimu, atas segala berkat-Mu. Tidak dengar tangannya hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi kan kami bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Seluruh persembahan hanya bagi Yesus Tuhan. Segenap hidup kami berikan sebagai persembahan yang hidup kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan, kasih-Mu besar dalam kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, sebab kami punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan bahkan meninggalkan kami, tapi tangan-Mu selalu terbuka siap untuk menolong kami. Janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Walaupun kami mungkin belum melihat penggenapan janji-janji itu, tapi ketika kami berpegang teguh dan tidak tergoyahkan, lalu bersandar kepada Tuhan, maka kami akan melihat apa yang menjadi penggenapan janji Tuhan itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, lanjutkan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kami buka telinga kami buka hati kami, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di tanah kami yang subur. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom semuanya. ST, mungkin yang nomor 2 dari sana diturunin dikit. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali bertemu. Di tengah-tengah kita ada keluarga dari Ibu Belinda sekeluarga dari Jakarta. Kita mengucap syukur karena anaknya Catherine diterima di UB dan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya mereka datang dan hari ini bisa ibadah bersama-sama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas di sini soal iman. Saya akan bahas lagi soal iman dari sudut pandang yang lain. Ya, ada 3 tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari soal iman hari ini. Ya, yang pertama tentang Habel. Kita tahu Habel ini adik dari Kain. Ya, dua-duanya kakak beradik ini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban, Kain juga mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kain itu sebagai seorang petani yang dia persembahkan hasil pertanian. Habel ini sebagai seorang peternak yang dipersembahkan hasil ternaknya. Tapi ternyata persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Itu yang membuat Kain akhirnya panas hati, kemudian membunuh adiknya sendiri. Itu kasus pembunuhan pertama di dalam Alkitab. Ya. Karena waktu itu manusia masih sedikit. Lalu kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan justru mengindahkan
dan menerima persembahan dari Habel, bukan dari Kain. Nah, coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan begini, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, nanti saudara perhatikan di rumah, maka itu adalah deretan tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis soal imannya atau disoroti mengenai imannya di situ. Nah, di ayat 4 ini menyoroti iman Habel. Dikatakan gini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Nah, ini jadi pertanyaan begini. Banyak orang beranggapan bahwa tentu saja Tuhan lebih menerima persembahan Habel karena Habel mempersembahkan hasil dari ternaknya. Karena sejak awal Tuhan itu suka daging katanya. Ada yang berpikir seperti itu. Daripada Kain yang mempersembahkan korban dari hasil pertaniannya. Ya. Sebetulnya bukan soal jenis persembahannya. Bukan soal kualitas dan jumlah dari persembahan Habel sehingga Habel ini persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi kita menemukan dari ayat ini dikatakan karena iman. Jadi Habel itu persembahannya diterima karena dia beriman kepada Tuhan. Sehingga orang yang beriman kepada Tuhan, semua apa yang dia lakukan itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Berarti urut-urutannya begini. Sebelum Tuhan menerima perbuatan atau apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Tuhan akan melihat kehidupan orang itu dulu. Kalau pribadinya diterima, maka apa yang dilakukan oleh orang itu pasti diterima. Ya, contohnya Habel. Habel itu pribadinya diterima dulu oleh Tuhan. Kenapa diterima? Karena iman. Itu tadi, iman yang membuat Habel ini secara pribadi diterima oleh Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan Habel itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Berarti iman ini memegang sebuah peranan penting dalam hidup kita. Karena ketika kita nggak punya iman, maka apapun yang kita lakukan itu jadi nggak berfaedah di hadapan Tuhan, nggak berguna di hadapan Tuhan. Bukan soal apa yang kita lakukan, tapi iman kita kepada Tuhan itu yang membuat kita berkenan, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi berkenan pula. Nah, nanti saya akan simpulkan soal ini, tapi kita akan lihat dulu satu perbandingan yang lain. Kita beralih dari Habel tadi ke kisah dari Abram. Waktu itu namanya belum diubah sama Tuhan. Ya, sebelum jadi Abraham itu namanya Abram. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat 6. Abram ini kan disebut, kemudian Abraham ya, itu disebut bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Karena Tuhan berkenan kepada semua apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan itu dimulai dari ayat ini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya cerita sedikit tentang Abram. Abram itu orang Ur-Kasdim. Ya, bukan penyembah Yahweh atau Allah yang hidup. Nenek moyang Abraham waktu tinggal di Ur-Kasdim juga bukan seorang penyembah Allah Israel atau Allah yang hidup. Waktu itu belum ada Israel tentunya. Tapi tiba-tiba Tuhan itu berfirman kepada Abram untuk memberkati keturunan dari Abram. Ya. Dan bahkan Tuhan berjanji akan membuat keturunannya tidak terhitung jumlahnya. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Waktu Tuhan bicara kepada Abram, dia belum kenal siapa Tuhan itu.
Karena dia menyembah dewa-dewa yang biasa disembah oleh ayahnya di Ur-Kasdim. Lalu dibawa Tuhan pindah ke Haran. Lalu dari Haran suruh keluar dari tempat itu menuju ke Kanaan. Nah, yang menarik adalah sekalipun Abram nggak tahu persis siapa yang telah berfirman kepadanya, maka waktu Abram dengar bahwa Tuhan akan memberkati dia dan keturunannya dibuat banyak menjadi bapa banyak bangsa, maka di ayat 6 dari Kejadian 15 ini respon dari Abraham. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Semula Abram ini nggak menyembah Tuhan. Tuhan yang saya maksud adalah Tuhannya orang Israel yang disebut dengan Yahweh yang kita sembah sebagai Allah yang hidup itu. Semula dia nggak kenal siapa Tuhan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan mendatangi dalam anugerahnya secara pribadi Abram itu. Waktu Abram mendengar apa yang Tuhan katakan, dikatakan lalu percayalah, timbul iman di dalam diri Abram. Dan waktu Abram ini muncul iman, timbul iman, ayat ini berkata gini, Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal itu apa? Iman Abram itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Artinya simpelnya gini, waktu Allah berfirman kepada Abram, sekalipun Abram belum tahu siapa yang berfirman itu, Abram menjadi percaya, beriman kepada Tuhan. Dan karena Abram beriman, dia berkenan kepada Tuhan. Karena dia berkenan kepada Tuhan, maka semua yang dilakukan Abram itu diterima oleh Tuhan. Berkenan juga kepada Tuhan. Nanti saya akan simpulkan ya. Saya berikan konsepnya dulu, pondasinya dulu kepada setiap kita, supaya kita ngerti bahwa yang pertama adalah iman. Ketika kita punya iman, itu yang membuat kita berkenan. Ketika kita berkenan, apapun yang kita lakukan menjadi berkenan juga. Makanya perjalanan kehidupan Abram ini walaupun nggak mudah, tapi terus ditolong oleh Tuhan. Ya, ditolong, disertai sampai dia diberkati berlimpah-limpah, dan semua yang Tuhan janjikan itu digenapi melalui keturunannya, melalui Ishak lahir, ya, beranak pinak, dan tergenapi janji Tuhan bahwa keturunannya itu seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Nah, kita beralih dulu ke kisah Rahab sekarang. Ya, masih ingat ya tadi Habel, kita sudah mengerti. Habel itu punya iman, maka hidupnya berkenan, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi berkenan. Yang kedua, Abram beriman, maka Tuhan berkenan kepada Abram, lalu apapun yang dilakukan menjadi berkenan juga kepada Tuhan. Sekarang Rahab. Saya cerita sedikit tentang Rahab. Rahab seorang pelacur yang tinggal di Yeriko. Waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan kan banyak membuat mujizat, menolong orang-orang Israel. Waktu nggak ada air, dibuat tempat itu jadi ada air. Waktu nggak ada makanan, roti dari surga yang disebut mana itu turun dari langit. Waktu mereka minta daging, burung puyuh tiba-tiba dibawa angin, ya, banyak di sekitar perkemahan mereka. Lalu mereka makan daging sampai kenyang. Ternyata perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan atas Israel di padang gurun waktu mereka keluar dari Mesir, itu didengar oleh bangsa-bangsa lain juga. Pasti kan, walaupun belum ada WA zaman itu, dari mulut ke mulut orang cerita kan, itu ada sekumpulan bangsa, Allahnya itu luar biasa. Mereka jalan di padang gurun dituntun oleh tiang awan, tiang api. Mereka nggak tersesat, mereka dipelihara oleh Tuhan. Sampailah kabar tentang kedahsyatan Tuhan itu kepada penduduk kota Yeriko. Dan kota Yeriko ini adalah kota selanjutnya yang harus ditaklukkan oleh Yosua. Dan salah satu penduduk kota Yeriko yang dengar perbuatan-perbuatan Tuhan atas Israel ini adalah Rahab. Maka timbul iman Rahab ini. Walaupun Rahab itu belum menyembah Allah yang hidup, tapi dia pernah dengar dari cerita orang bahwa Tuhan orang Israel itu
menolong bangsa yang besar itu keluar dari Mesir, membuat mujizat, membuat laut menjadi terbelah jadi dua, dan lain sebagainya. Rahab dengar, timbul iman. Ketika iman timbul, itu diperhitungkan jadi kebenaran. Makanya tindakannya juga jadi benar. Ketika Yosua mengutus 2 pengintai untuk melihat seperti apa kota Yeriko dan bagaimana cara menaklukkannya, ternyata didengar oleh penguasa Yeriko bahwa ada 2 pengintai Israel yang masuk ke kota itu. Dan apa tindakan Rahab? Menyembunyikan di ruangan atas di tumpukan rami supaya tidak terlihat. Lalu setelah yang ngecek itu pulang, disuruh bergegas 2 pengintai ini pergi. Dan karena imannya, coba kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kalau saudara lanjutkan baca, nantinya kota Yeriko itu hancur. Oleh Tuhan, tembok yang tinggi tebal itu runtuh ketika dikelilingi 13 kali. Mereka satu hari 1 kali. Di hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Jadi 13 kali. Hari pertama 1, hari kedua 1, sampai hari ke-6. Lalu hari ke-7, 7 kali. Sorak-sorai runtuh tembok itu. Dan ketika tembok itu runtuh, Israel menjara semuanya, membunuh orang-orang yang ada di sana, kecuali Rahab selamat. Karena apa? Karena imannya. Jadi kita sudah mengerti polanya ini dari 3 tokoh Alkitab ini. Pertama tadi Habel. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Abram. Yang dilakukan oleh Abram dalam perjalanan menuju Kanaan diberkati oleh Tuhan. Keturunannya juga diberkati. Kita lihat Rahab. Rahab luput dari kebinasaan bersama-sama dengan orang durhaka. Pertanyaannya sederhana. Kenapa Habel persembahannya diterima? Kenapa Abraham diberkati, keturunannya juga seperti yang dijadikan Tuhan? Kenapa Rahab kemudian diluputkan dari kematian, kebinasaan? Jawabannya karena mereka berkenan kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka berkenan kepada Tuhan? Imannya. Ya, Habel menjadi berkenan karena dia beriman kepada Tuhan. Dikatakan tadi karena iman, Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Yang membuat Abraham itu diberkati dan berkenan karena imannya. Waktu dia dengar Tuhan ngomong, walaupun dia belum tahu siapa Tuhan yang ngomong itu, dikatakan tadi dalam Kejadian 15 ayat 6, percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Rahab begitu. Rahab itu dengar dari cerita orang tentang Allahnya orang Israel. Lalu timbul iman di dalam hatinya. Iman dalam hatinya itu membuat dia dibenarkan oleh Tuhan, sehingga tindakannya juga jadi benar. Nah, makanya kita nggak boleh membalik begini. Jangan sampai kita punya konsep yang keliru. Oh, saya hidup kudus, saya hidup benar, saya berbuat baik, saya melayani, saya melakukan ini dan itu supaya saya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya saya diberkati, supaya saya mendapat perkenanan Tuhan. Itu sesuatu yang terbalik. Karena begini, waktu kita punya iman dan percaya kepada Tuhan, kita ini sudah diperhitungkan menjadi orang yang benar dan berkenan. Sebagai orang yang punya iman dan berkenan kepada Tuhan, maka harus kita melakukan tindakan-tindakan yang benar itu. Jadi tindakan yang kita lakukan itu bukan untuk bukan kemudian untuk mencari perkenanan Tuhan, tetapi sebagai ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau tidak, kita akan terjebak dalam sebuah pola yang disebut dengan agama. Sebab agama itu kan upaya seseorang untuk menjadi berkenan kepada Tuhan dengan apa yang dia lakukan, ya, melakukan ini, itu, dan lain sebagainya supaya mendapat tempat di hatinya Tuhan. Tapi kita beda. Kekristenan, kita yang sudah dapat tempat di hati Tuhan. Makanya sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan,
Harus kita berbuat baik. Harus kita melakukan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Wajib bagi kita untuk hidup kudus. Wajib buat kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi itu semua bukan semata-mata kita lakukan untuk mencari tempat di hati Tuhan, tapi karena kita sudah dapat tempat di hati Tuhan sebagai orang yang beriman dan dibenarkan menjadi orang yang berkenan, kita lakukan hal-hal itu sebagai ekspresinya. Seperti Habel tadi. Habel ini beriman kepada Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berkenan. Dia tahu karena dia berkenan kepada Tuhan, maka dia harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan semua apa yang dipersembahkan itu diterima oleh Tuhan. Karena pribadinya berkenan dulu. Tuhan tidak akan berkenan kepada semua apa yang kita lakukan kalau pribadi kita nggak diterima oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika pribadi kita sudah diterima, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Dia, maka semua apa yang kita lakukan itu juga menjadi berkenan. Karena ekspresi orang yang beriman pasti akan melahirkan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang nggak melanggar firman, tetapi sesuai dengan firman. Kalau ada orang yang berkata, saya beriman kepada Tuhan, saya punya iman kepada Tuhan, tapi hidupnya kacau balau, bahkan lebih parah dari orang dunia, saya pikir perlu dipertanyakan imannya. Karena ekspresi orang yang beriman kepada Tuhan itu seperti Habel, seperti Abraham. Makanya ketika Abraham ini menjadi percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran, artinya hidup Abraham saat itu menjadi berkenan. Maka coba lihat perjalanan hidup Abraham. Memang gak mulus, tapi setiap lompatan demi lompatan dalam hidupnya itu ada penyertaan Tuhan, ya. Lalu kemudian ada tindakan-tindakan yang luar biasa dari Abraham. Kalau kita baca Alkitab, memang nggak dijelaskan secara detail, ya, mungkin agak abu-abu gitu, ya, agak kurang mendalam. Kenapa akhirnya Abraham ini mau, ya, bersetubuh dengan Hagar yang adalah pembantunya atau budaknya. Memang itu disuruh sama Sarah, ya, Sarah yang menyuruh. Bukan Sarah kecil, ya, itu ada Sarah kecil tidur. Sarah ini istri sah dari Abraham. Tapi dia mulai ragu karena dia tunggu janji Tuhan itu kok nggak kunjung tiba. Ini kayaknya Tuhan main-main ini. Kayaknya Tuhan nggak sungguh-sungguh ini. Mana kita sudah tua renta gini, masa iya kita bisa punya keturunan? Mungkin akhirnya timbul asumsi dari Sarah. Mungkin maksudnya Tuhan, kamu atau kita dapat keturunan melalui hamba ini, si Hagar. Lalu Sarah mendesak agar Abraham ini, ya, tidur dengan Hagar, lahirlah Ismail. Ternyata bukan itu yang diperkenan oleh Tuhan. Justru anak kandung dari Sarah, yaitu Ishak, yang lahir waktu Abraham ini umurnya sudah 100 tahun dan rahim Sarah ini sudah tertutup. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, Tuhan membuat mujizat. Ishak lahir di masa tua dari Abraham. Nah, setelah Ishak ini lahir, lalu kemudian bertumbuh menjadi seorang anak dan mengarah ke remaja, Tuhan minta agar Abraham menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Itu bukan keputusan yang gampang. Ada filmnya His Only Son beberapa waktu yang lalu itu, ya. Itu visualisasinya cukup bagus. Jadi dalam perjalanan dari kemah tempat Abraham ini tinggal menuju ke Gunung Moria atau Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak, itu bergejolak di hati Abraham. Itu bukan hal yang mudah, penuh dengan pergumulan. Karena kayu sudah ada, pisau untuk menyembelih sudah ada, tapi korbannya nggak ada. Ishak itu nggak banyak nanya. Waktu sudah ada di kaki gunung, ya, kemudian bujang-bujangnya yang menyertai itu nggak boleh naik, hanya Abraham dan Ishak yang boleh naik. Ishak kan nanya, ini kayunya sudah ada kira-kira gitu, tapi korbannya mana? Apa kata Abraham? Nanti Tuhan akan sediakan di sana. Dan benar, singkat cerita, Tuhan
ketika Abraham sudah membalikkan Ishak ditumpukan kayu sebagai korban, sudah mau menyembelih, ya Tuhan menggagalkan itu dan Tuhan menggantikan dengan binatang persembahan. Ya kalau saudara-saudara kita kaum muslimin yang kemarin merayakan itu kan mereka meyakini yang dipersembahkan itu Ismail, ya bukan Ishak. Tapi Alkitab jelas katakan itu Ishak, ya. Jadi Ishak yang dipersembahkan, tapi Tuhan menggantikan dengan binatang yang tanduknya itu tersangkut dan akhirnya itu menjadi korban persembahan. Pertanyaan saya adalah begini, apa yang Abraham lakukan, ya itu semata-mata bukan untuk mendapatkan tempat atau perkenanan di hati Tuhan, tapi karena dia sudah mendapatkan tempat di hati Tuhan, sebab dia menaruh percaya kepada Tuhan itu, sehingga ekspresi dari orang yang beriman yang berkenan kepada Tuhan, dia melakukan apapun dengan penuh ketaatan kepada Tuhan tanpa berbantah-bantah. Itu ekspresinya. Sama seperti Rahab, nyawa taruhannya. Tapi karena dia punya iman waktu dengar Allahnya orang Israel, ya, lalu kemudian iman Rahab itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, sehingga tindakannya juga, ya dia menyembunyikan dua pengintai itu bukan untuk mencari agar perkenanan Tuhan atau mendapatkan tempat di hati Tuhan, tapi karena Tuhan sudah berkenan atas Rahab, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rahab itu menjadi berkenan. Jadi ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari-hari ini itu bukan sebagai upaya, tapi ekspresi. Ya, bedakan antara upaya dengan ekspresi. Kalau upaya berarti itu usaha kita supaya kita menjadi orang yang diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Padahal kita sudah diterima oleh Tuhan, berkenan waktu kita percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya, yang beriman, yang sudah diperkenankan oleh Tuhan itu pasti akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, karena itu adalah ekspresi dari imannya. Jadi saya harap kita mengerti, ini satu pondasi yang penting supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya pola agama. Ya, agama dimanapun itu kan mengajarkan perbuatan, tindakan sebagai upaya. Tapi kita melakukan segala sesuatu yang terbaik itu bukan lagi sebagai upaya, tapi ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Seperti Habel, ya dia tahu hidupnya berkenan karena dia percaya. Ekspresi dari imannya adalah mempersembahkan hasil terbaik dari ternaknya kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Abraham juga gitu. Abraham tahu waktu dia percaya kepada Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan menjadi kebenaran di hadapannya. Dan Abraham menjadi orang yang berkenan. Sehingga tindakan-tindakan Abraham yang luar biasa tadi, keputusan yang gak gampang, menyerahkan, mengorbankan anak satu-satunya itu, yaitu Ishak, itu bukan lagi sebagai upaya, tapi ekspresi dari imannya. Rahab juga gitu, menyembunyikan dua pengintai di Yeriko itu bukan upaya, tapi ekspresi. Jadi apapun hari ini yang kita lakukan, ya penyembahan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, doa kita baca Alkitab, ketaatan kita, itu bukan lagi sebagai upaya tapi ekspresi. Karena orang yang beriman, yang percaya, yang telah mendapatkan perkenanan Tuhan, wajib untuk mengekspresikan imannya itu dengan tindakan-tindakan yang kudus, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Justru saya pertanyakan, kalau ada orang yang katanya, saya percaya Tuhan, aku percaya, Tuhanku ajaib, kau turun tangan karena benar-benar dia menyatakan iman percayanya, atau apalagi lagu-lagu yang tentang percaya itu, enggak? Ya, aku percaya dan lain sebagainya. Tapi tindakannya nggak ada ekspresi dari iman itu. Saya pikir perlu dipertanyakan, karena sekali lagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, itu kan telah mendapatkan perkenanan. Dia berkenan kepada Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran,
pasti akan lahir tindakan-tindakan yang benar juga. Tindakan-tindakan yang gak menyimpang dari firman. Tapi tindakan yang kita lakukan, sekali lagi, itu adalah ekspresi iman, bukan upaya, usaha kita untuk mendapatkan tempat di hati Tuhan. Kita sudah dapat tempat di hati Tuhan. Makanya kita lakukan hal-hal yang terbaik tadi. Ya, seperti Habel, seperti Abraham dan Hagar. Nah, saya percaya Rahab maksud saya ya. Kalau kita lakukan ini, kita akan mengerti bahwa betapa kita ini menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, bukan kita capek-capek yang cari Tuhan, tapi Tuhan telah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita bahkan. Dan waktu kita percaya kepada Dia, kita menjadi orang yang berkenan. Waktu kita percaya kepada Dia, kita menjadi orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saya waktu itu pernah mengajarkan sedikit di sini tentang keselamatan itu kan ada 3 tahap. Tahap pertama waktu kita percaya Yesus, kita dibenarkan, mengalami justifikasi, pembenaran. Jadi kita sudah dibenarkan. Ya, ketika kita masih hidup, kita mengalami proses sanctification, pengudusan, pemurnian. Ya, wajib itu. Relakan hidup kita dikuduskan, hidup sesuai dengan firman, ya. Tapi itu bukan sebagai upaya, tetapi itu satu proses untuk mengalami pengudusan dari Tuhan sebagai ekspresi dari iman kita yang telah membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami glorification, permuliaan, kekal bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, di kekekalan. Jadi konsep kita harus benar, jangan kemudian kita berpikir saya melakukan ini dan itu, ini sebagai upaya saya, ya, usaha saya, ya, untuk mencapai titik tertentu dan mendapatkan tempat di hati Tuhan. Ya. Kebalik, kita semua sudah dapat tempat di hati Tuhan waktu kita percaya kepada Dia. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dibenarkan, yang telah mendapatkan perkenanannya, maka wajib buat kita untuk melakukan kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, yang kudus, yang sesuai dengan firman. Itu sebagai ekspresi dari iman kita. Justru kalau kita tidak lakukan itu, dipertanyakan iman kita. Kalau kita tidak lakukan hal-hal itu, diragukan iman kita kepada Tuhan. Karena orang yang percaya seperti Abraham tadi, orang yang percaya seperti Habel tadi, seperti Rahab, pasti melahirkan tindakan yang bisa dilihat dengan nyata dan orang lain bisa melihatnya, ya. Ketaatan yang luar biasa dari Abraham, nggak banyak cincong, nggak banyak komplain, ya. Anaknya sendiri, kalau Tuhan minta diberikan itu ekspresi imannya. Habel korbankan yang terbaik dari hasil ternaknya. Rahab, keputusan yang bukan main-main, menyembunyikan 2 pengintai itu. Semuanya itu lahir dari ekspresi imannya kepada Tuhan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita yang di tempat ini menjadi orang-orang yang terus bertambah teguh dalam iman, memahami bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Maka ya, lahirkanlah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berkenan, yang benar juga menurut apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita sebagai ekspresi dari iman kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengajar kami. Terima kasih Bapak. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan,
ku puji, ku sembah sekali lagi. Kami percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kami puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami puji Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, menyadarkan kepada setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Waktu kami percaya kepada Tuhan, kami adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan waktu kami beriman teguh kepada Tuhan. Maka sebagai orang yang sudah percaya dan beriman serta diperkenankan oleh Tuhan dan dibenarkan, maka ekspresi dari iman kami harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kebaikan, melayani, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, semakin membangun kedalaman dengan Tuhan. Tapi semua yang kami lakukan itu bukan lagi sebagai upaya, tapi ekspresi iman kami. Kami percaya kalau kami lakukan hal ini ya Tuhan, pada fase di mana Tuhan akan memproses kami di fase sanctification ini, pengudusan, pemurnian ini, pada akhirnya setiap kami akan bersama-sama masuk di dalam glorification, permuliaan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, namamu sudah selesai, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas menerjemahkan. Mungkin ada di antara kami yang belum sepenuhnya menangkap hal ini, tapi yang mau berdoa agar Roh Kudus memberikan pencerahan, mengiluminasi, menerangi hati kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengar hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan melalui firman-Nya hari ini, dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena tanpa iman, rasanya kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Ya, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kita mampu dan akan tetap bertahan sampai akhir. Ya, puji Tuhan, karena iman juga, ya kita masih menanti janji Tuhan atas Gabriel bulan depan umur 15 tahun harusnya kelas 1 SMA sama kayak Cantika. Dan di tengah-tengah kita hari ini ada keluarga Ibu Belinda. Ibu Belinda ini marganya Nadea, ya, tapi suaminya Simatupang. Mereka hari atas Jumat ya, Jumat sampai di Malang karena dalam rangka mencari kos. Suaminya nggak bisa hadir sore ini karena kecapean nyetir sendiri dari Jakarta ya. Nah, Catherine nanti harus terlibat dalam pelayanan di sini karena di Jakarta pun dia terlibat dalam pelayanan di GC ya. Catherine, kita berdoa supaya nanti hari apa mau balik? Selasa, rencana Selasa kembali ke Jakarta ya. Tuhan lindungi sampai tiba di Jakarta dengan selamat ya. Dan Catherine nanti akan bersama-sama dengan kita. Nanti dia akan kuliahnya di Dieng ya, di kampus 2 UB di Lembah Dieng. Itu aja. Minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama. Jangan lupa tetap semangat ya. Semangat. Antusias. Wah, itu mah ya kita ya di Jakarta. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Setelah itu doa berkat oleh Pak Moses. Mari kita bangkit berdiri.
berikan rahmat, ucapan Tuhan Yesus, dan selalu berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau akan buat kami berhasil. Tuhan Yesus, kalau sore ini kami boleh, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan segala pujian dan akhir Engkau. Dan kami juga sudah mengingatkan Tuhan Yesus sadar Engkau Tuhan. Mereka Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus kepada surga, sehingga kami Tuhan pulang Tuhan tidak sebagaimana kami datang Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, damai sukacita, damai di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami Bapak Gembala Tuhan Yesus, Bapak Moses Tuhan, Engkau pakai Tuhan dan pelayanan Tuhan Yesus. Keluarganya Engkau berkati senantiasa mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang Engkau selalu bijaksana. Surga kami serahkan Tuhan hanya tidak bisa berkumpul bersama sore ini Tuhan, mana mereka apa menjadi apa yang menjadi kekurangan mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah memberi kekuatan Tuhan, yang berkekurangan Tuhan Engkau cukup. Bagi surga semuanya serahkan Tuhan, mengawal dan sore ini Tuhan kami berdoa Tuhan pemerintahan Tuhan Yesus untuk negara Indonesia ini Tuhan serahkan semuanya terlebih Tuhan untuk kota Malang Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus damai sukacita. Dan terlebih tempat ini Tuhan Yesus, lantai 1, lantai 2, lingkungan sedikit ada kuasa roh jahat Tuhan Yesus dan Tuhan boleh Tuhan muliakan untuk nama Allah Kau yang ada di rajin di atas segala surga sore ini Engkau doa berharapan Yesus. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat berminggu, selamat berkati. Oh ya, satu